di dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga segenap pimpinan majelis ta'lim, segenap pimpinan pondok pesantren, dan para syaraif, para hujjaj, serta semua yang hadir di majelis ini, baik ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, syafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup dia untuk segalanya. Kayaknya gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup untuk kita sekalian, untuk segala urusan-urusan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup untuk kita semuanya dalam berbagai macam urusan kita. Kenapa begitu? Karena beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang buat Nabi Muhammad itu Allah seakan berkata, apa sih yang enggak? Apa sih yang enggak? Jadi sekalian, Nabi pernah satu waktu berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membangunkan beliau yang sedang sangat lelah. Sudah beberapa hari beliau tidak tidur. Beliau kemudian pesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku ingin tidur sebentar. Ibu, itu dan bangunkan saya wahai Ali sebelum waktu asar habis. Itu dua loh, Mbak siapa? Mbak siapa? Siapa sih? Sehat. Terlambat asar. Bentar ya, Mbak. Nabi sholat, Nabi tidur tentu saja sebelum waktu asar tiba. Tak ada libur gitu. Dan kalau kita jam 2-an siang, tapi ini tidurnya Nabi ini sudah berhari-hari mengurusi urusan umat, ya. Entah mungkin dalam peperangan atau hal lainnya, memang nggak tidur beberapa hari gitu. Jadinya tidurnya itu sangat lelap lah kalau kita, ya, meskipun tentu saja Nabi Muhammad alaihissalam idza namat a'yunuh lam yanam qalbuh. Hati Nabi Muhammad gak pernah tidur, bahkan ketika mata beliau tertidur sekalipun. Nabi pun tidur. Sayyidina Ali sibuk ngurusin urusan yang lain. Sayyidina Ali baru ingat sama pesan Nabi ketika melihat matahari sudah hampir tenggelam. Sementara jarak beliau cukup jauh dari Nabi Muhammad alaihissalam. Sayyidina Ali lari-lari menuju ke tempat di mana Nabi Muhammad tidur saat tersebut. Ketika beliau sampai di tempat Nabi Muhammad tidur, itu matahari sudah mulai tenggelam. Sayyidina Ali panik. Beliau membangunkan Nabi Muhammad. Nabi segera terbangun, kemudian berkata, maafkan aku wahai Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah. Saya tadi ada sibuk urus ini, urus itu, sampai ketika saya lihat mataharinya sudah mulai tenggelam wahai Rasulullah. Maafkan aku wahai Rasulullah. Nabi kemudian mengangkat tangannya ketika memang beliau melihat matahari sudah tenggelam. Artinya kalau matahari sudah tenggelam semuanya, waktu maghribnya, waktu asarnya sudah habis. Datang waktu maghrib, sementara beliau belum pun bersiap-siap untuk mengerjakan sholat. Nabi angkat tangannya dan berkata, Allahumma innahu kana fi khidmatika wa khidmat nabiyyika farja ilayhi syams. Ya Allah, sesungguhnya Ali terlewat dari membangunkan sholat asar karena ia sedang berada pada khidmah di jalanmu dan khidmah di jalanku, jalan Nabi Muhammad alaihissalam. Maka ya Allah, kembalikanlah matahari hingga aku dapat mengerjakan sholat asar pada waktunya. Teman-teman sekalian, tahu apa yang terjadi? Sebagaimana dituliskan oleh sahibul kitab, dan ini terdapat dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Ya, boleh dirujuk di sana bagi yang suka nanya-nanyain dalil.
Silahkan dirujuk di sana dari bab Fadail Nabi Muhammad atau Mu'jizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mu'jizatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi doa minta dibalikin matahari ini biar dapat mengerjakan sholat sesuai dengan waktu. Teman-teman sekalian, Allah terbitkan kembali matahari. Saya nggak ngerti itu hitungan geografis bumi, matahari dan lain sebagainya, gimana ceritanya tuh. Tapi kayaknya Allah tuh buat Nabi Muhammad kayak lagi mau bilang buat kamu wahai kekasihku apa sih yang enggak. Bahkan ketika Nabi Muhammad minta matahari dikembalikan sesudah terbenam sekalipun, Allah munculkan kembali seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Salamah. Kata beliau, wallahi thumma wallah laqad ra'aitu syams taghrub thumma tatla'. Sungguh demi Allah, hari itu saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa di mana saya melihat matahari sudah tenggelam kemudian terbit lagi pada sore hari tersebut tanpa saya tahu apa sebabnya. Baru sesudah pada malamnya berjumpa dengan Nabi Muhammad, pahamlah Sayyidah Salamah mengapa Allah SWT menerbitkan kembali mataharinya padahal sesudahnya sudah tenggelam teman-teman. Hanya karena doa Nabi Muhammad, matahari tenggelam terlambat. Hanya untuk mengijabah doa Nabi Muhammad, Allah jadikan matahari yang sudah tenggelam terbit kembali. Ini jadi harapan besar buat saya, buat kita sekalian, bahwa kalau ada apa-apa sama kita, Nabi Muhammad doa, insya Allah Allah SWT akan mengijabah doa Nabi Muhammad SAW untuk kita. Kalau sampai ada apa-apa sama kita dan Nabi Muhammad berkenan, masalahnya ada pada kata-kata ini, Nabi Muhammad berkenan untuk mendoakan kita, Allah pasti akan berkenan untuk mengijabah doa Nabi Muhammad SAW sehingga kita pun menjadi orang yang selamat, insya Allah. Sehingga sekalian saya mengatakan cukup Nabi Muhammad buat kita, cukup. Sebab tengadah tangannya tak akan pernah ditolak oleh Allah. Cukup Nabi Muhammad buat kita, sebab kasih sayangnya kepada kita luar biasa tak terbatas. Nabi Muhammad itu teman-teman, sayangnya kita luar biasa. Karena itu cukup buat kita. Allahnya sayang sama beliau, beliaunya sayang sama kita. Kan jadi benar-benar senjata paling hebat buat kita. Kan jadi benar-benar andalan kita banget. Allahnya sayang sama Nabi Muhammad. Buat Nabi Muhammad apa yang enggak? Nabi Muhammad sayang sama kita luar biasa. Seolah-olah Nabi itu mau bilang gitu, buat kalian umat saya apa sih yang enggak? Karenanya Nabi Muhammad cukup buat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim. Allah sebutin 4 sifat Nabi Muhammad dalam ayat tadi. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ra'uf rahim. 4 sifat Nabi Muhammad disebut Allah SWT dalam ayat yang tadi telah saya bacakan, dan itu keempat-empatnya buat kita semua, teman-teman. Keempat-empatnya buat kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah, telah aku datangkan buat kalian umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari diri sekalian sendiri biar gampang diikuti. Maka
makan juga sama kalian, kawin juga sama kalian, tidur juga sama kalian, kalau terluka berdarah juga sama kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian, biar mudah kalian ikutin. Sifat-sifatnya apa ya Allah? Hebat ibadahnya, kuat perjuangannya, misalnya indah rupanya, indah fisiknya, teman-teman saya sekalian, khusyuk hatinya, semua ada dalam diri Nabi Muhammad. Tapi Allah ketika menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad, Allah dari Rahman Rahimnya kepada kita sekalian menyebutkan 4 sifat Nabi yang semuanya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi Muhammad. Enaknya tuh kita gitu. Sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran keempatnya itu yang diuntungin kita semuanya. Apa itu? Azizun alaihi ma'anikum. Berat bagi Nabi Muhammad musibah yang menimpa kalian. Berat bagi Nabi Muhammad musibah. Bukan yang menimpa beliau, bukan. Bukan yang menimpa keluarga beliau, bukan. Bukan yang menimpa hanya sahabat beliau, bukan. Tapi musibah yang menimpa kalian umatnya. Umatnya. Berat baginya musibah yang menimpa kita umatnya. Karena beliau terus-terusan berdoa, ya Allah, selamatkan umatku dari musibah. Musibah apa nih? Musibah dunia termasuk juga yang lebih dikhawatirkan lagi adalah musibah agama. Teman-teman saya sekalian, maaf, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, bahkan keluar dari agama, itu adalah salah satu dari musibah-musibah besar yang menimpa umat ini. Sudah sekalian saya mengatakan, perselingkuhan, rumah tangga yang berantakan, hati anak yang tidak condong kepada orang tuanya, hati anak yang tidak cinta, tidak hormat kepada orang tua, itu adalah bagian dari musibah-musibah agama kita. Maka saran saya, sesudah Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah Azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian, serius sekalian, adukan saja semua musibahmu kepada Nabi Muhammad. Jadikan musibahmu sebagai sesuatu yang berat bagi hati Nabi Muhammad, sebab tenaga tangannya akan sangat bermanfaat bagimu, sebab perbaikan keadaanmu akan sangat berarti baginya, sebab dirimu berharga di hadapannya. Kalau kamu punya anak yang sampai dengan usia dewasa sholatnya belum rapi juga, kalau kamu punya anak yang sekarang berada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik hatinya, pergaulan bebas misalnya, itu sekalian saya melihatkan, kalau kamu sekarang sedang pusing dengan urusan anakmu yang terjebak pada dosa-dosa besar, atau kamu mengkhawatirkan bahkan nasibmu sendiri yang hatimu berada dalam ambang-ambang urusan dosa-dosa besar, atau bahkan jika ada di antaramu yang terjebak dalam dosa besar riba misalnya, hutang-hutang dengan bunga, mengadulah kepada Nabi Muhammad, menangislah di hadapannya, dekatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
anak saya wahai Rasul. Bukankah dia adalah umatmu ya Rasulullah? Lihatin anak saya wahai Rasul. Bukankah dia adalah umatmu? Saya diberi tanggung jawab Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihatin saya umatmu ini wahai Rasulullah. Jangankan jagain anak saya, jagain diri saya sendiri dari api neraka. Terkadang saya tidak mampu melakukannya. Mohon bantuanmu ya Rasulullah. Mohon syafaatmu wahai Rasul. Tolong lihatin anak-anak saya Rasulullah. Tolong lihatin keluarga saya wahai Rasul. Tolong lihatin suami saya Rasulullah. Tolong lihatin diri saya ya Rasulullah. Sebab kami semua adalah umatmu. Dan Allah telah berkata tentangmu kepada kami, Azizun alaihi ma anittum, berat bagimu musibah yang menimpa kami. Inilah musibah menimpa kami Rasulullah. Jangan pernah tak peduli pada kami. Dekati Nabi Muhammad. Ketika ada musibah-musibah dunia sekalipun datang padamu, anakmu sakit, suamimu sakit, dirimu sakit, dekati Nabi Muhammad. Nabi itu berat baginya musibah yang menimpa kita. Kerjakan seperti yang dikerjakan Abu Qatadah. Kerjakan seperti yang dikerjakan Abu Qatadah. Abu Qatadah di medan perang Badar, matanya tercungkil. Salah satu senjata mengenai matanya sehingga satu biji matanya keluar. Dia bawa biji mata yang keluar tersebut itu, dipegang dengan tangannya, dicari Nabi Muhammad alaihissalam. Begitu ketemu Nabi Muhammad bilang, ya Rasulullah, radda alayya uyuni, Rasul tolong Rasulullah, kembalikan biji mata ini kembali ke tempatnya. Kembalikan mata saya wahai Rasulullah, tolong saya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad ketika lihat biji mata Abu Qatadah, Abu Qatadah lagi minta agar musibah dunianya diangkat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tawarkan kepadanya akhirat dengan bilang kayak yang ya udah, yang ini sabar aja Abu Qatadah, yang ini nggak apa-apa ya, saya akan doakan untukmu biar nanti di akhirat kamu dikaruniai mata paling indah di surga. Halla ad'u lak ya Abu Qatadah an yarzuqaka ahsanal uyun yaumil qiyamah. Abu Qatadah, tidakkah lebih baik aku doakan saja kamu, semoga dikasih mata paling indah di surga. Abu Qatadah minta dunia, Nabi Muhammad tawarkan akhirat. Abu Qatadah minta dunia akhirat. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, doakan saya biar dikasih mata paling indah di surga, tapi yang ini balikin juga wahai Rasulullah. Abu Qatadah ngasih alasan. Alasannya sangat duniawi teman-teman. Alasannya sangat duniawi. Abu Qatadah nggak bilang biar saya baca Qurannya enak, enggak. Abu Qatadah nggak bilang biar saya kalau bangun malam-malam buat sholat tahajud enak wahai Rasulullah, enggak. Abu Qatadah tidak meminta atau beralasan dengan alasan-alasan yang agama gitu, alasan-alasan akhirat, enggak. Abu Qatadah bilang, fa inni rajulun ubtuliya bi hubbil mar'ah. Rasulullah, karena saya lagi ada cewek yang lagi saya taksir Rasulullah. Ustazah, saya lagi senang sama seorang perempuan. Ustazah, Lebih. Assalamualaikum.
Suaranya kedengeran kan sampai di ujung-ujung? Assalamualaikum. Kedengeran kan? Dengeran. Sampai mana tadi? Maaf Ustazah. Ini rujul ya rujul mar'ah. Wahai Rasulullah, saya ini adalah seorang laki-laki yang sedang naksir sama seorang perempuan. Dan kami berniat menikah. Kalau melihat mata saya sebelah, takutnya saya ditolak ya Rasulullah. Takutnya saya nggak dicintai lagi sama dia gitu. Karena kan manusia hidup kan masih mandang fisik gitu. Alasan yang sangat duniawi. Nabi nggak bilang nggak boleh gitu Abu Qatadah. Hati kamu tuh harus hanya cinta kepadaku, nggak gitu, nggak gitu. Nabi sangat memaklumi kemanusiaan kita teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu sakit terus ngadu ke Nabi Muhammad nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jawaban Nabi nggak akan ya udah sabar aja, emang namanya hidup kayak gitu, nggak gitu. Nabi akan menengadahkan tangan untukmu dan berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia. Jadi sekalian saya melihatkan, Nabi jika mendengar Abu Qatadah berkata seperti itu, Nabi mengulurkan tangannya. Hati Abu Qatadah, kalau kita serahkan biji matamu itu wahai Abu Qatadah. Abu Qatadah kasih biji matanya tadi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan teman-teman, kamu jangan bayangin matanya Abu Qatadah bersih, gak ada darahnya, gak ada urat-urat yang tercerabut. Nah itu udah pasti, namanya kan senjata, bikin keluar biji mata, ya udah pasti rusak matanya. Nabi ambil biji mata Abu Qatadah tanpa rasa jijik, tanpa rasa takut. Nabi mengambilnya, kemudian memasukkan ke dalam mata Abu Qatadah, lubang mata Abu Qatadah, mendiamkan tangannya beberapa saat. Saat itulah sebuah operasi mahakilat terjadi, teman-teman. Itu urat-urat yang keputus nyambung lagi, daging yang tersobek nyambung lagi, bahkan bulu mata nyambung semuanya, sampai kepada hal-hal yang terkait sama mata itu bagus semuanya. Abu Qatadah bercerita, "Ma rafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu min hayni illa qad raddallahu aini." Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari mataku, melainkan Allah telah menjadikan mataku telah kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Abu Qatadah bahkan bercerita di masa tuanya. Kata Abu Qatadah, mata saya ini sekarang ini sudah berkurang penglihatannya sebagaimana orang-orang lainnya. Dia bilang mata saya ini sekarang sudah berkurang penglihatannya. Jadi kita nih kan udah bisa ketahuan umurnya nih. Salah satunya juga selain daripada dengkul, mata juga. Saya bisa tahu umurnya perempuan nih, nggak cuma ngeliat mukanya. Kalau ngeliat mukanya suka ketipu. Jadi ngeliat dengkulnya tuh, berubah posisi per 15 menit itu dia tuh. Kelihatan tuh. Sama mata, kalau udah ngeliat HP dijauh-jauhin, tuh. Gitu kan, kalau ngeliat HP dijauhin kan sekarang. Kamu sudah tahu, saya juga gitu. Teman-teman jadi sekalian yang saya lihatkan, kata Abu Qatadah, mata saya sekarang sudah berkurang penglihatannya, tapi sebelah aja. Yang dikembalikan sama Nabi Muhammad tidak pernah berkurang penglihatannya. Jadi mata surga, jadi mata akhirat yang tidak akan pernah berkurang bersama dengan panjangnya usia. Masya Allah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya udah deh teman-teman, percaya aja sama saya. Untuk segala urusan-urusan kita cukup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah Nabi memohonkan untuk kita,
Penadah tangan Nabi tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kenapa saya suka sama majelis maulid, kenapa saya demen sama majelis sholawat. Karena kalau kita doa sendiri itu teman-teman, siapa kita gitu. Kita kalau mau ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, ngadu pakai lisan, lisannya banyak bikin dosa, lisannya suka ngomongin orang, kan rasa-rasa kayak mau minta, kerjanya bikin dosa mulu, kayak gak pantas buat diijabah gitu. Tengadah tangan, tangannya beberapa banyak nih, bikin hal-hal yang gak diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita bertawassul kepada Nabi, ketika kita minta syafaat Nabi, ketika kita datangnya kepada Nabi, nanti Nabi Muhammad SAW yang akan menengadahkan tangannya buat kita. Saat itulah segala doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah mengijabah doa kita, akan tetapi karena Allah mengijabah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Emang iya Ustazah, Nabi Muhammad berkenan gitu mendoakan kita? Nah, Allah kenapa sampai cerita 4 sifat Nabi dalam satu ayat semuanya balik sama kita? Kalau tidak untuk memberi kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu berat baginya musibah yang menimpa kalian. Allah sebutkan sifat ini karena Allah mau ngasih tahu kepada kita, kalian kalau apa-apa lewat Nabi Muhammad aja. Sebab Nabi Muhammad itu berat baginya musibah yang menimpa kalian. Allah kayak lagi mau bilang gitu, cukup Nabi Muhammad buat kalian, aku jadikan hatinya tak pernah tega menyaksikan kalian mendapatkan musibah. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Maka teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, kamu kalau punya anak bandel gitu, cukup Nabi Muhammad buat mereka. Dan kalau kemudian kamu doa, tiap hari kamu doain anak kamu bilang, ya Allah, anak saya, ya Allah, anak saya, ya Allah, anak saya. Atau kamu bilang, ya Rasulullah, tolong lihatin anak saya, ya Rasul, titip anak saya, Rasulullah. Satu hari anak kamu berubah, satu hari anak kamu dapat hidayah, satu hari anak kamu kemudian kembali pada jalan yang benar, sangat berkemungkinan itu adalah karena terijabahnya doa Nabi Muhammad atas anak-anak kamu. Jangan kegedean merasa berjasa sama anak-anak kamu. Ini kalau mama nggak doain nih, kamu belum tentu jadi anak yang soleh sekarang. Kamu nih kalau mama nggak doain, belum tentu kamu sekarang ini jadi orang yang sukses. Kamu kalau mama nggak doain, nggak usah teman-teman, nggak usah kegedean kayak begitu. Bisa jadi bukan dari kamu sebetulnya, akan tetapi dari Nabi Muhammad. Emang Nabi mau gitu Ustazah repot-repot buat kita? Itu dia yang kita senang tuh dari Nabi Muhammad. Makanya saya sih nggak apa-apa repot buat Nabi Muhammad, karena saya tahu Nabi memang nggak keberatan repot buat kita umatnya. So itu sekalian saya muliakan, Nabi memang repot banget buat kita. Dari masa hidupnya Nabi Muhammad, tapi udah repot. Tiap malam Nabi kerjaannya doain kita. Allahumma firli ummati, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya. Tiap malam dalam sujud-sujud Nabi Muhammad doain kita tiap malam.
Sampai Nabi Muhammad sekarang nih, kalau ditanya Nabi lagi ngapain ya di alam barzah beliau, ya lagi doain kita. Uridat alayya. Sampai Nabi Muhammad sekarang nih, kalau ditanya Nabi lagi ngapain ya di alam barzah beliau, ya lagi doain kita. Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Kata Nabi, amal perbuatan kalian umat saya ini diajukan kepada saya di dalam alam kubur saya. Fa in wajadtu khairan ikrum. Kalau saya dapat amal perbuatan kalian baik, saya berterima kasih kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dapat menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi senang, girang kalau umatnya pada baik, pada benar. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya, insya Allah. Apa yang kita kerjakan pada hari ini, berkumpul bersama-sama, segenap panitianya, segenap pelaksananya, ya, Majelis Ta'lim Ar-Rahim. Mudah-mudahan jadi penyebab Nabi Muhammad tersenyum kepada kalian semuanya, insya Allah. Semua yang hadir, yang bahkan berpersiapan diri dari malam, saya tahu tuh. Soalnya ada yang ngetek saya juga sebagian. Malam-malam nggak bisa tidur, nungguin lama bener besok. Mau maulidan, mau dengar tentang Nabi Muhammad, mau sholawatan bareng, mau qiyam bareng. Ya Allah, nikmatnya, alhamdulillah. Teman-teman serius sekalian, apa yang kita lakukan tiap hari kita diajukan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak hal-hal yang kita lakukan menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan biar tambah habis hal-hal yang bikin sedih hati Nabi Muhammad dari kita, insya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, Allah luruskan keadaan-keadaan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sekalian yang saya melihatkan, Nabi Muhammad memang repot buat kita. Harisun alaikum. Kenapa beliau repot? Karena Nabi Muhammad itu sangat menginginkan kebaikan buat kita. Apa puncak cita-cita tertinggi baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam? Nanti kalau ditanya, wahai Rasulullah, cita-citamu apa? Kan kalau kita ditanyain, apa cita-cita kamu? Selamat dunia akhirat, kan gitu ya? Apa cita-cita kamu? Kepengen beli rumah di Pondok Indah, misalnya gitu. Mungkin ada yang begitu cita-citanya, kan saya nggak tahu ya. Apa cita-cita kamu? Pengen berangkat pergi haji, pergi umrah tiap tahun misalnya. Nah, kita punya cita-cita, teman-teman serius sekalian. Kalau Nabi Muhammad alaihissalam ditanya, apa cita-citamu wahai Rasulullah? Cita-cita Nabi Muhammad adalah terselamatkannya semua umat hingga tidak ada satupun yang berada dalam api neraka. Cita-citanya Nabi Muhammad. Tidak menyisakan satupun dari umatnya berada dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu repot buat kita. Cita-citanya memang begitu. Sedikit sekalian saya melihatkan, Nabi itu dikasih sama Allah pencapaian paling tinggi yang pernah Allah berikan kepada seorang manusia. Apa itu? Dinaikkan di Sidratul Muntaha. Dinaikkan di Sidratul Muntaha. Kana qaba qausaini aw adna. Dinaikkan di tempat yang tertinggi, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada malam Isra dan Mi'raj. Kita nih ngadain maulidan di bulan Rajab, jadi haruslah ada nyebut-nyebut Isra Mi'rajnya kan. Sedikit sekalian, itu pencapaian tertinggi yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Dipertemukan Allah sedangkan beliau masih ada di atas muka bumi. Sesuatu yang diminta Nabi Musa
sesuatu yang diminta Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa, ya Allah, ingin berjumpa denganmu. Apa kata Allah? Ya Musa, tidak boleh Musa kalau tak dapat berjumpa denganmu. Mulia Allah SWT, Nabi Musa nggak dikasih, Nabi Muhammad nggak pakai minta dikasih Allah SWT. Sedikit sekali saja, pencapaian tertinggi di bumi, Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Allah SWT pada malam Isra dan Mi'raj. Pencapaian tertinggi di langit, Allah SWT jadikan kata Nabi Muhammad alaihissalam, miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang. Kurang apa teman-teman? Orang kan cita-cita cuma kepengen masuk surga. Nabi Muhammad sama Allah dipegangin kunci surga. Sering sekali saya melihat orang paling mulia di akhirat itu para nabi Allah SWT. Segitunya Allah SWT ngasih kepada Nabi Muhammad alaihissalam Adam wa maydunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sudah terjadi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, semua nabi-nabi Allah SWT tahta liwa'i yawmal qiyamah, berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Ada sedikit oleh Adam, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Pejabat tertinggi di akhirat Nabi Muhammad SAW. Yang pegang kunci surga Nabi Muhammad SAW. Segitunya teman-teman sekalian, hampir di semua lafal yang tadi saya disebutkan, Nabi Muhammad mengatakan wala faqr. Ana sayyid walad Adam wala faqr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, tapi aku tak berbangga dengan hal tersebut. Miftahul jannah biyadi wala faqr. Kunci surga aku yang pegang, kata Nabi, dan aku tidak bangga atas hal tersebut. Nabi tidak bangga dipegangi kunci surga. Nabi tidak bangga jadi pemimpin seluruh umat manusia, pejabat tertinggi akhirat. Nabi tidak bangga. Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya berada di belakang bendera, dan aku tidak bangga atas hal tersebut, kata Nabi Muhammad. Bukan puncak cita-citanya Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan, menurut Nabi itu bukan hal terindah, bukan hal tertinggi yang diinginkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Terus apa sih yang dipengenin sama Nabi Muhammad? Dengerin. Apa sih pencapaian yang menurut Nabi Muhammad paling indah di akhirat itu apa? Kata Nabi Muhammad bilang kayak begini. Tanakahu tatturun fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Kata Nabi, wahai umatku, pada nikahi kalian biar nanti pada punya anak. Kenapa gitu Rasul? Kan anak kalian bakal menjadi umat saya. Saya akan berbangga dengan mereka semua di akhirat nanti. Jadi Nabi dipegangin kunci surga nggak bangga. Nabi justru akan bangganya sama kita. Nabi justru bakal bangganya sama kita. Nabi itu di akhirat nanti bakal membanggakan kita, teman-teman. Di antara para nabi-nabi yang lain, Nabi bakalan bilang, di umat saya, umat saya, umat saya. Pernahkah terpikir olehmu, apakah saya sudah pantas menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Pernahkah berpikir olehmu, apakah saya sudah pantas menjadi seseorang yang layak untuk Nabi Muhammad bilang kepada para nabi-nabi yang lain, ini umat saya. Di situ ada saya, di situ ada kamu, di situ ada anak-anak kita, di situ ada cucu-cucu kalian, di situ adalah suami kalian,
saudara-saudara kita, teman-teman saudara sekalian yang saya sampaikan, Nabi Muhammad hari Isra adalah sangat menginginkan kebaikan kepada kita. Makanya diusahain sama Nabi jangan sampai ada yang masuk neraka. Sebisa mungkin Nabi berusaha buat menyelamatkan kita, teman-teman. Makanya Nabi Muhammad itu cukup banget buat kita. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin Nabi rauf. Rauf itu enggak tegaan. Rahim, sayang banget gitu. Nabi Muhammad itu sayang banget. Kayak begitu. Kamu kalau sama anak, kalau saya kan nggak tega tuh mau nyubit. Nabi tuh kayak gitu sama kita semuanya, teman-teman. Nabi nggak tega gitu. Ada apa-apa sesuatu terjadi sama kita tuh Nabi nggak tega. Bahkan lebih besar sayangnya Nabi sama kita daripada sayangnya kamu sama anaknya. Lebih besar sayangnya Nabi sama kita, bahkan mengalahkan sayang kita sama diri kita sendiri. Itu yang selalu disampaikan oleh guru kami, saya siapa itu berbeda. Katanya Nabi berbeda, innahu al-hamdu min walidayhi, innahu al-hamdu min nafsika allati baina jambayhi. Nabi Muhammad lebih sayang sama kamu daripada suami kamu sama kamu. Nabi Muhammad lebih sayang sama kamu daripada orang tua kamu sama kamu. Dan Nabi bahkan lebih sayang sama kamu daripada sayangnya kamu kepada dirimu sendiri. Kita sama diri kita sendiri kan sayang. Kita nggak mau sakit, kita nggak mau sulit, kan gitu ya? Sayang diri kita teman-teman sekalian. Nabi Muhammad lebih sayang lagi sama kita daripada diri kita sendiri. Karena yang cukup Nabi Muhammad buat kita dari dunia hingga sampai akhirat nanti. Nabi bakalan belain kita, teman-teman. Di akhirat nanti Nabi bakal belain kita. Yang tadi bilang di situ, Nabi Muhammad tuh dikasih mimbarnya yang sebelah kirinya arsy. Kenapa gitu Rasul? Nabi Ibrahim dikasih mimbarnya tempat berdirinya itu di samping kanan arsy. Padahal Nabi Muhammad tuh paling suka sama yang kanan-kanan. Tapi untuk urusan mimbar Nabi Muhammad mintanya yang sebelah kiri. Kenapa gitu? Paling dekat sama jembatan Sirat, buat lihat umatnya yang gak selamat saat lewat jembatan. Tapi berdirinya di mimbar yang sebelah kiri buat memastikan saya, memastikan kamu selamat masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Di saat suamimu kalau masuk surga, maaf teman-teman, mungkin udah bakalan nyari bidadari. Maaf, saya mesti kasih tahu sama kamu, biar kamu nggak sampai sakit hati. Masa masuk surga masih sakit hati juga? Suamimu kalau diizinkan Allah masuk surga, dia mungkin akan sibuk nyari bidadari. Anak-anakmu kalau sama Allah diizinkan masuk surga, belum tentu mencarinya, teman-teman. Belum tentu mencari. Saudara-saudarimu dimasukkan Allah dalam surga, belum tentu mencari. Pun guru-gurumu, pun murid-muridmu, hari itu orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Tapi Nabi Muhammad tidak gitu. Nabi itu manusia paling tidak egois yang pernah saya baca sejarahnya dalam umat manusia, dan saya yakin itu Nabi Muhammad manusia yang tidak memiliki cinta kepada dirinya lebih daripada cintanya kepada umatnya. Apaan yang dipikirin umatnya sampai surga udah hias-hiasin buat Nabi Muhammad, dijadiin pegang kunci surga. Begitu dibuka kunci surganya, Nabi cuma berdiri di atas mimbar aja gitu, ngeliatin.
api neraka, wa ini akhidun bi'ujuzikum minan nar. Aku akan tarik lenganmu, kata Nabi. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu bisa masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Repot Nabi Muhammad sampai kabarnya benar. Itu kan sampai Nabi Muhammad sujud ketika mendengar suara orang-orang di neraka dari umatnya yang memanggil-manggil namanya wa sayyidah wa muhammadah wa nabiyah. Ustazah, kalau orang yang waktu di dunianya nggak mau sama Nabi Muhammad gitu, nggak mau maulidan, nggak mau sholawatan, bahkan datang ke Madinah nggak mau ziarah kepada Nabi Muhammad, itu gimana Ustazah? Itu dia tuh. Saya kesian karena takutnya ntar di akhirat sebagaimana di dunia nggak mau panggil Nabi Muhammad, takutnya di akhirat sama Allah nggak diizinkan buat panggil nama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kayak begitu, siapa yang akan peduli sama dia? Makanya saya kalau ditanya Ustazah, kalau ada orang nggak mau hadir maulid, bid'ah gitu gimana? Terima kasih. Saya bilang dia telah kehilangan salah satu hal terindah di atas muka bumi. Seneng nggak hadir maulid? No. Seneng nggak salawatan ke Nabi Muhammad? Seneng nggak dengar cerita tentang Nabi Muhammad? Menurutmu adakah seseorang yang lebih indah daripada Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada yang lebih indah untuk didengar kisahnya, dan tidak ada yang lebih indah untuk disebut namanya daripada Sayyidina Muhammad. Nama paling indah teman-teman untuk kita sebutkan, Sayyidina Muhammad. Coba barengan saya, Sayyidina Muhammad. Coba Sayyidina Muhammad. lagi. Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum alaika Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya 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 Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi Sayyidina wabarakatuh. Muhammad. Sayyidina Muhammad. Tak ada nama yang lebih indah daripada nama. Tak ada nama yang lebih indah daripada nama. Dan ketika kita diizinkan Allah untuk menyebut-nyebut namanya di dunia, memanggil-manggil namanya dalam salam-salam kita di dunia, semoga menunjukkan bahwa di akhirat nanti kita pun diizinkan Allah untuk mengucapkan salam langsung di hadapan. Amin. Semoga di akhirat nanti kalau ada apa-apa sama kita karena sebab dosa-dosa kita, sampai kita Allah masukkan ke dalam neraka sekalipun, kita masih diizinkan Allah untuk memanggil nama yang akan peduli kepada kita pada hari itu, Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wa Sayyidah wa Muhammadah wa Nabiyah. Nabi Muhammad tolong kami, Rasulullah tolong kami, Sayyidina Muhammad tolong kami. Begitu panggilan ahli-ahli neraka pada hari tersebut dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi akan sujud kepada Allah, memohonkan syafaat, sampai Allah pun memberikan syafaat kepada umatnya. Sedikit demi sedikit dikeluarkan berdasarkan keimanannya, sampai yang penting asal keluar dari atas muka bumi ini dengan membawa iman, semuanya akan diselamatkan oleh Allah SWT hari itu. Sampai kabarnya
teman-teman sekalian, guru kami Sayyidina Habib Umar bin Khattab menceritakan dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad hari itu, sampai iblis melongokkan kepalanya pula berharap disyafaati oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iblis pun berharap disyafaati oleh Nabi Muhammad. Bahkan iblis, dari banyak yang disyafaati sama Nabi Muhammad, iblis pun melongokkan kepalanya untuk minta disyafaati sama Nabi Muhammad. Sampai malaikat, dari banyak yang diselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad, malaikat sampai bilang, la tarakta min ghadabillahi ala ahadin min ummatika ya Rasulullah. Engkau tidak meninggalkan satu pun dari umatmu mendapatkan azab Allah wahai Rasulullah. Masih akan terus sebab beliau adalah seseorang wabil mu'minina wa'ulur rahim. Gak tega Nabi sama kita, gak tega Nabi sama kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka cukup Nabi Muhammad buat kita untuk segala urusan kita di dunia sampai urusan kita di akhirat. Kita hanya perlu minta sama Allah agar tidak pernah dipecat sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Kita cuma perlu memastikan satu hal, teman-teman. Hidup mati jadi umat Nabi Muhammad. Kita hanya perlu memastikan satu hal, teman-teman. Nabi Muhammad tidak berpaling muka dari kita. Kita hanya perlu memastikan satu hal, bahwa kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Maka setiap kali melakukan kebaikan apapun saja, jangan biarkan tujuan lain memalingkan hati kita. Yang lain gak pinter bayar, hanya Allah dan Rasulnya yang pandai membayar kebaikan-kebaikan kita. Jangan mau lelah untuk selain lillah wali rasulih. Jangan mau bersakit-sakit kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Jangan mau bersulit-sulit selain untuk Allah dan Rasulnya. Jangan mau begadang-begadang kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Yang lain-lain gak pinter bayar kebaikan-kebaikan kita, hanya Allah dan Rasulnya yang pinter bayar, teman-teman sekalian. Kita hanya perlu memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho pada kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan menerima kita sebagai umatnya. Cukup Nabi Muhammad di akhir majelis yang seperti ini, kita sama-sama angkat tangan, buka silahkan airnya masing-masing. Kita masih punya air, enggak punya air sama di tangannya. Benar Ustaz, Ustazah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala musibah kita, musibah dunia maupun musibah agama, untuk segala kesulitan kita. Semoga Nabi Muhammad berkenan melihat keadaan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad untuk kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat Nabi Muhammad untuk kita. Pada hari ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan pandangan Nabi Muhammad memandang kita. Semoga dengan berkah Nabi Muhammad hati kita semuanya dibersihkan Allah. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad aib-aib kita ditutup Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad Allah karuniakan hidayah terbesar untuk kita dan seluruh keluarga kita insya Allah.
Nabi Muhammad alaihissalam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melihat kita pada saat ini insyaallah. Karena Nabi Muhammad telah berjanji, tidaklah umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kita sedang berkumpul banyak orang di sini. Di antara kita ada orang-orang yang hafal Al-Quran. Di antara kita ada janda-janda yang menanggung nafkah anak-anak yatim. Di antara kita ada orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi. Di antara kita ada orang-orang yang rajin gemar berselawat kepada Nabi Muhammad. Di antara kita ada hamba-hamba yang pantas untuk dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Kita minta pada Allah SWT dengan keberkahan mereka yang layak dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. Semoga Allah berkenan memandang kita semua dengan pandangan kasih sayang. Di antara kita ada orang-orang, saya yakin di antara kita ada orang-orang yang Nabi Muhammad telah memandangnya selama ini dengan senyuman beliau. Saya yakin di antara kita ada orang-orang yang Nabi Muhammad berkenan selama ini selalu memandangnya dengan pandangan tersenyum. Kita minta dengan keberkahan orang-orang tersebut, semoga Nabi Muhammad berkenan memandang kita dengan pandangan senyuman beliau insyaallah. Semoga Nabi Muhammad berkenan untuk tersenyum kepada kita sekalian di pagi hari ini. Ucapkan bersama-sama sudah saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safiyallah. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Sayyidina Ahmad. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Muzammil. Assalamualaikum ya Mudaththir. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. Pandanglah semua yang hadir di tempat ini dengan pandangan kasih sayang, wahai Rasulullah. Bagaimanapun keadaan kami tidak meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Bagaimanapun dosa-dosa kami, Engkau adalah Nabi kami, wahai Rasulullah. Namamu ada dalam hati kami, sebagaimana namamu ada dalam lisan kami. Bukankah ada makna dari keimanan dalam hati dan lisan kami? Pandanglah kami, wahai Rasulullah, dengan pandangan kasih sayang. Bukankah kabarnya Engkau terhadap kami sangat ra'uf, sangat rahim? Bukankah kabarnya Engkau terhadap kami sangat azizun alaihi ma anittum? Berat bagimu musibah yang menimpa kami. Inilah kami umatmu, wahai Rasulullah. Jatuh bangun menghadapi dosa-dosa kami. Jatuh bangun terjerumus lagi dan lagi kepada dosa-dosa kami. Lihatlah kami, wahai Rasulullah, kesulitan mengentaskan diri dari kubangan-kubangan dosa selama ini. Jatuh bangun kami terhadap aib-aib diri kami, wahai Rasulullah. Rasanya malu untuk membayangkan diri kami menjadi orang yang ada di belakangmu di akhirat nanti. Bukankah yang suci hanya pantas didampingi oleh yang suci? Maafkan kami, wahai Rasulullah. Maafkan kami, wahai Nabi Allah. Maafkan kami, wahai Safi Allah. Akan tetapi kami mohon atas nama cintamu kepada kami dan atas nama cinta kami kepadamu yang meski belum seberapa ini, kami meminta kepada Allah agar menjadikan kami terampuni dosa-dosa kami semuanya, agar Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kami dengan keberkahan-Mu, wahai Rasul, agar Allah memberikan hidayah yang terbaik bagi kami, agar kami dapat menempuh jalan-Mu, ya Rasulullah, bersamamu, wahai Nabi Allah. Lihatlah kami, wahai Rasulullah, yang paling tuanya hingga yang paling mudanya. Lihatlah semua yang hadir di tempat ini, yang datang dari jauh maupun yang datang dari
Lihatlah kami semua yang berada di tempat ini, yang dosanya sedikit maupun yang dosanya banyak. Lihatlah kami semua yang berada di tempat ini, yang hatinya bersih maupun yang hatinya kotor. Lihatlah kami yang berada di tempat ini semuanya, wahai Rasulullah, yang selama ini Engkau telah ridho padanya, ataupun yang selama ini Engkau belum berkenan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Lihat semuanya, sebab kami semuanya adalah umat-Mu, wahai Rasulullah. Jangan ada yang Kau sisakan, jangan ada yang Kau tinggalkan, jangan ada yang Kau sisakan, jangan ada yang Kau tinggalkan. Semuanya, pandang semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu, dan terimalah semuanya, wahai Rasulullah. Jika Engkau hanya berkenan menerima dari umat-Mu, hanya yang hatinya bersih-bersih saja, lantas yang hatinya kotor siapa nabinya? Lantas yang hatinya kotor siapa yang akan memberi syafaat padanya? Lantas yang hatinya kotor bagaimana caranya selamat? Syafaati semuanya, wahai Rasulullah. Yang bersih tambah bersihkan, yang kotor tolong bersihkan. Bukankah Engkau yang berkata, syafaati li ahli kabair min ummati? Wahai Rasulullah, kami tahu Engkau tak akan pernah memberikan kepada kami janji palsu. Kami tahu Engkau tak akan pernah memberikan kepada kami harapan palsu. Dan Engkau telah berkata, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku sampai bahkan kepada pelaku-pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Syafaati kami semuanya, wahai Rasul. Syafaati semuanya, ya Rasulullah. Pandang dengan kasih sayang-Mu kepada semuanya, wahai Rasulullah. Dan kami pun mohon kepada berkenan pula memandang kedua orang tua kami. Berkenan pula pandang kedua orang tua kami. Yang masih ada di atas muka bumi ataupun yang sudah terkubur di dalamnya. Kami sudah tidak bisa memandang mereka lagi. Yang sudah meninggal dunia, kami sudah tak dapat memandang mereka lagi. Kemohon padamu, wahai Rasulullah, pemilik syafaat terbesar, manusia paling tercinta di sisi Allah, manusia pemilik pertolongan paling besar. Engkaulah yang mengatakan, ana sahibus syafaatil uzma. Akulah pemilik syafaat yang terbesar. Pandanglah orang tua kami dalam barisan mereka, ya Rasulullah. Syafaatilah mereka. Syafaatilah mereka. Kami tak dapat lagi membantunya. Engkau dapat melakukannya. Kami tak dapat lagi memandangnya. Engkau dapat menggantikannya untuk kami, ya Rasulullah. Kami titipkan mereka semua padamu. Kami
Kami pun berdoa, kami meminta, berkenanlah pula umat dan anak-anak keturunan kami ya Rasulullah, semua yang kami sayangi. Maafkan kami tak pandai menjaga mereka. Kami minta maaf kepadamu, sebab bukankah mereka adalah umatmu ya Rasulullah. Maafkan kami tak pandai menjaga mereka wahai Rasul, hingga sebagian dari mereka salatnya terbengkalai, hingga sebagian dari mereka auratnya terlihat yang bukan mahram, hingga sebagian mereka ya Rasulullah menyia-nyiakan kewajibannya kepada Allah, bahkan mengerjakan dosa-dosa yang telah Engkau larangkan untuk mereka. Maafkan kami yang tak pandai menjaga umatmu ya Rasulullah. Izinkan kami menitipkannya saja kepadamu wahai Rasul. Bantulah kami. Pakar mereka dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah anak-anak kami ya Rasulullah. Lihatlah anak-anak kami wahai Rasulullah. Jatuh bangun menghadapi kerasnya kehidupan dan lingkungan. Kami mohon padamu wahai Rasulullah, bantuanmu untuk kami, syafaatmu untuk kami. Syafaati mereka ya Rasulullah. Kami menyayangi mereka, dan kami tahu Kau lebih menyayangi mereka, sebab mereka adalah umatmu. Syafaati mereka ya Rasulullah. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar mereka selalu berada di jalan-Mu, sebab kami khawatir jika di saat Engkau nanti diiring di akhirat nanti, anak-anak kami tidak ada di belakang-Mu wahai Rasul. Jangan biarkan itu terjadi. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, apabila dapat ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Bijahi Nabi, selamatkan kami semuanya ya Allah. Karuniakan kehidupan yang indah untuk dunia hingga akhirat kami. Jangan pernah jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Jangan pecat kami menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan putuskan hubungan kami dari Nabi Muhammad. Hidupkan kami berbekal cinta padanya. Matikan kami dengan bekal cinta padanya. Dikubur-kuburkan kami dengannya. Di akhirat jadikan kami di belakangnya. Ya Allah, inilah hajat-hajat kami. Kami telah meminta sebagaimana yang Kau perintahkan. Kabulkan hajat kami ya Allah, sebagaimana yang Engkau janjikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga apa yang disampaikan untuk manfaatan dan kita sekalian. Semoga Allah SWT berkenan mengabulkan segala hajat-hajat kita. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.